Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa rangka merupakan bagian dari tubuh kita yang sangat penting dalam kehidupan kita. Rangka menjadi bagian yang sangat penting karena rangka memiliki berbagai macam fungsi. Di antaranya, memberi bentuk dan postur tubuh, menjadi tempat melekatnya otot rangka, sebagai pelindung organ-organ dalam seperti paru-paru, otak, dan lain sebagainya. Juga rangka pun dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi dan lain sebagainya. Namun, apa aja sih yang ada pada rangka manusia itu? Pasti teman-teman semua banyak yang belum mengetahui apa aja yang ada pada rangka manusia. Yuk kita bahas bersama pada video ini mengenai semua hal tentang rangka manusia. Rangka manusia secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis rangka, yakni rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial merupakan rangka yang berada di sumbu tubuh, sedangkan rangka apendikular merupakan rangka pemanjangan dari sumbu tubuh atau rangka yang ada di luar sumbu tubuh. Namun apa sih maksud sumbu tubuh dan di luar sumbu tubuh? Jika kita lihat gambar rangka manusia yang ada pada video ini, sumbu tubuh itu ditandai dengan warna biru ini. Dalam artian, rangka yang ditandai oleh warna biru merupakan rangka aksial. Sedangkan rangka pemanjangan dari sumbu tubuh itu digolongkan menjadi rangka apendikular. Nah, berdasarkan visualisasi sederhana tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa rangka aksial itu terdiri dari tulang tengkorak, tulang telinga dalam, tulang hyoid, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan kita pun dapat menyimpulkan kembali bahwa pemanjangan dari rangka aksial dalam artian rangka apendikular tersebut dapat digolongkan menjadi gerak atas atau dapat kita sebut menjadi ekstremitas superior, kemudian gelang bahu atau dapat disebut juga dengan pektoral, alat gerak bawah atau ekstremitas inferior, dan gelang panggul atau dapat kita sebut juga dengan pelvis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ternyata rangka aksial itu terdiri dari 80 tulang yang saling tersambung. Sedangkan rangka apendikular terdiri dari 126 tulang yang tersambung. Sangat banyak sekali, bukan? Oke, kita bahas untuk bagian rangka yang pertama, yakni rangka aksial. Sub pembahasan pada rangka aksial yang pertama adalah tulang tengkorak. Teman-teman semua, ternyata tulang tengkorak dapat kita klasifikasikan kembali menjadi dua jenis tulang tengkorak, yakni tulang fasial ataupun tulang wajah dan tulang kranial ataupun tulang tempurung. Apa sih tulang fasial dan tulang kranial itu? Tulang kranial kita dapat lihat pada gambar berikut. Nah, bagian tengkorak yang diberi warna itu tergolong dalam tulang kranial, dalam artian tulang tempurung. Nah, untuk tulang kranial yang berwarna biru itu dinamakan frontal ataupun tulang dahi. Yang berwarna hijau itu disebut parietal ataupun tulang ubun-ubun. Yang berwarna coklat itu disebut dengan oksipital ataupun tulang kepala belakang. Kemudian yang berwarna merah itu disebut dengan temporal, tulang pelipis. Dan yang berwarna kuning itu disebut dengan sphenoid ataupun tulang baji. Kemudian, apa aja sih yang ada pada tulang fasial? Nah, tulang fasial itu terdiri dari sisa yang belum disebutkan pada tulang kranial tadi. Nah, jika kita lihat pada gambar, kita dapat melihat nih bagian-bagian tengkorak mana saja yang tergolong pada tulang fasial. Nah, yang berwarna biru itu disebut dengan zigomatik ataupun tulang pipi. Yang berwarna hijau itu disebut dengan mandibula ataupun tulang rahang bawah. Yang berwarna merah itu disebut dengan maksila ataupun tulang rahang atas. Yang berwarna kuning itu disebut dengan nasal ataupun tulang hidung. Nah, itu merupakan tulang-tulang yang ada pada tulang tengkorak. Kemudian kita lanjut pada sub pembahasan yang kedua, yakni tulang telinga dalam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa telinga tersebut dapat kita visualisasikan sebagai berikut. Nah, jika kita telisik lebih dalam lagi, ternyata telinga tersebut dapat kita klasifikasikan menjadi berbagai macam jenis bagian. Nah, yang berwarna biru ini merupakan bagian tengah dari telinga. Jika kita perbesar, ternyata gambarnya menjadi seperti ini.
Nah, pada bagian tengah telinga tersebut ternyata ada tulang yang mungkin kita baru tahu nih. Ternyata di dalam telinga tersebut ada tulang. Apa aja sih tulang-tulang yang ada pada yang tergolong dalam tulang telinga dalam? Nah, yang berwarna merah itu disebut dengan malleus ataupun tulang martil. Yang berwarna biru itu disebut dengan incus ataupun tulang landasan. Dan yang berwarna hijau itu disebut dengan stapes ataupun tulang sanggurdi. Nah, ternyata ada nih tulang-tulang yang ada di dalam telinga kita sebagai berikut. Kemudian ada juga tulang hyoid. Nah, sebetulnya apa sih tulang hyoid itu? Banyak dari kita yang sangat jarang mendengar tulang hyoid. Tulang hyoid adalah tulang berbentuk huruf U yang terletak di antara laring dan mandibula. Tulang hyoid itu berfungsi sebagai tempat melekatnya otot lidah dan otot mulut, sehingga dapat membantu proses menelan. Di mana sih letak tulang hyoid itu? Nah, kita dapat visualisasikan sebagai berikut. Yang mana sih tulang hyoid ini? Nah, yang berwarna putih itu adalah tulang hyoid. Jadi tulang hyoid tersebut betul-betul terletak di tenggorokan kita. Kemudian kita lanjut pada sub pembahasan pada tulang kranial, pada tulang aksial yang selanjutnya, yakni tulang belakang. Kita sangat sering sekali mendengar tentang tulang belakang. Nah, ini merupakan visualisasi sederhana dari tulang belakang. Ternyata tulang belakang tersebut dapat kita bagi lagi menjadi berbagai macam bagian tulang belakang. Nah, yang berwarna merah itu disebut dengan tulang leher atau cervical. Nah, tulang leher ini terdiri dari 7 ruas tulang belakang. Kemudian yang berwarna biru itu merupakan tulang punggung atau torakik. Nah, torakik ini terdiri dari 12 ruas tulang belakang. Nah, yang berwarna kuning itu disebut dengan tulang pinggang ataupun lumbar, yang dimana tulang pinggang tersebut terdiri dari 5 ruas tulang. Nah, yang berwarna hijau itu disebut dengan tulang kelangkang atau sakrum, yang dimana tulang sakrum tersebut terdiri dari 4 ruas tulang. Nah, yang terakhir adalah tulang ekor atau koksik. Nah, di mana tulang ekor tersebut terdiri dari 4 ruas tulang ekor. Nah, kemudian kita lanjut kepada sub pembahasan yang selanjutnya, yakni tulang rusuk dan dada. Nah, pada tulang dada dan rusuk tersebut, kita dapat tinjau secara keseluruhan terlebih dahulu. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, jika kita tinjau secara keseluruhan, gitu ya, yang berwarna biru itu disebut dengan tulang rusuk ataupun disebut dengan ribs. Nah, kemudian yang berwarna kuning itu disebut dengan rawan costa ataupun memiliki nama ilmiah costal cartilage. Dan yang berwarna hijau yang paling tengah itu disebut dengan sternum atau dapat kita sebut dengan tulang dada. Nah, kita pun dapat meninjau hanya pada tulang rusuknya saja. Nah, ternyata tulang rusuk tersebut dapat kita klasifikasikan menjadi 3 jenis tulang rusuk. Nah, yang pertama adalah tulang rusuk sejati. Nah, tulang rusuk sejati itu ditandai oleh tulang rusuk yang bernomor 1 sampai dengan 7. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tulang rusuk palsu atau memiliki nama costais spuria yang ditandai oleh nomor 8 sampai dengan nomor 10. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah tulang melayang atau memiliki nama ilmiah Costae fluitantes yang ditandai oleh nomor 11 dan 12. Kemudian, kita pun dapat meninjau hanya berdasarkan tulang dadanya saja atau yang paling tengahnya saja. Nah, sebagai berikut. Nah, yang berwarna hijau itu disebut dengan tulang dada atau memiliki nama lain manubrium. Nah, yang berwarna merah itu disebut dengan badan tulang dada. Nah, itu disebut dengan corpus sternum. Nah, yang berwarna ungu itu disebut dengan tajuk pedang. Nah, kalau dari depan ini terlihat ramping ya, terlihat ramping, tapi dari pinggir itu sangat tajam sekali. Tajuk pedang tersebut memiliki nama lain processus xiphoid. Nah, kesimpulannya, jika kita rangkum semua pembahasan pada tulang aksial tersebut, kita dapat melihat pada tabel berikut. Nah, mungkin teman-teman semua akan lebih mudah menghafal melalui tabel tersebut. Oke, kita lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya mengenai rangka apendikular. Untuk sub pembahasan yang pertama yang tergolong pada rangka apendikular itu adalah alat gerak atas ataupun ekstremitas superior. Sebetulnya apa sih alat gerak atas itu? Nah, mungkin kita jarang mendengar nama alat gerak atas, tapi kita sering melihat bahwa alat gerak atas atau ekstremitas superior itu adalah bagian dari lengan kita. Nah,
Yang ditunjuk oleh panah saat ini adalah tulang lengan atas. Nah, kemudian ini adalah tulang pengumpil yang dimana itu sejajar dengan jari telunjuk kita. Nah, kemudian yang sebelahnya itu disebut dengan tulang hasta. Nah, yang pergelangan tangan itu disebut dengan tulang pergelangan tangan dan yang ditunjuk oleh panah terakhir adalah tulang jari tangan. Nah, tulang-tulang tersebut itu tergolong pada alat gerak atas. Jadi, maksud dalam alat gerak atas itu adalah yang dimana rangka tersebut sering bergerak dan berada di bagian atas tubuh kita. Nah, kemudian untuk sub pembahasan yang selanjutnya yakni gelang bahu ataupun pektoral. Nah, di bahu kita ternyata ada tulang. Tulangnya itu apa aja? Tulangnya itu adalah ini. Nah, ini adalah tulang belikat. Nah, atau dapat kita sebut juga dengan skapula. Nah, kemudian untuk yang ditunjuk oleh panah saat ini adalah tulang selangka ataupun clavikula. Nah, untuk gelang bahu ataupun pektoral tersebut hanya terdiri dari dua jenis tulang. Seperti yang teman-teman sudah lihat pada video saat ini. Nah, kemudian ada juga alat gerak bawah ataupun ekstremitas inferior. Terus selain alat gerak atas, ada juga nih alat gerak bawah. Apa aja sih yang tergolong dalam alat gerak bawah? Nah, kita pun sering melihat sebetulnya, yakni bagian kaki kita. Nah, untuk tulang-tulang yang ada pada alat gerak bawah, yakni yang pertama ada paha atau dapat kita sebut juga dengan femur. Nah, kemudian kita juga dapat melihat nih tumpurung lutut. Nah, itu disebut juga dengan patella. Kemudian yang memiliki agak besar itu disebut dengan tulang kering atau tibia. Nah, kemudian yang di sampingnya yang agak sedikit kecil itu disebut dengan tulang betis ataupun bula. Nah, kemudian di bagian bawah itu tuh ada 3 jenis tulang, yakni tarsal, metatarsal, dan falanges. Namun kita kan belum tahu nih yang mana tarsal, yang mana metatarsal, dan mana falanges. Nah, yang tergolong pada yang disebut dengan tarsal ini adalah ini, ya, pergelangan kaki. Nah, kemudian yang tergolong pada telapak kaki atau yang disebut dengan metatarsal itu adalah telapak kaki. Dan yang disebut dengan falanges itu adalah ini, yakni jari kaki. Jadi, pergelangan kaki itu tarsal, metatarsal itu adalah telapak kaki, dan falanges itu jari kaki. Nah, ternyata kita dapat melihat juga nih bahwa di pergelangan kaki itu terdapat berbagai macam tulang yang saling tergabung. Nah, jika kita tinjau dari karpalnya saja, nah sebagai berikut, ternyata kita dapat melihat bahwa pada karpal tersebut banyak tulang-tulang yang bergabung. Nah, yang berwarna ungu itu disebut dengan tulang tumit atau calcaneus. Nah, yang berwarna kuning itu disebut dengan tulang loncat ataupun talus. Yang berwarna biru itu disebut tulang kapal atau navicular, ya. Yang berwarna hijau itu disebut dengan tulang dadu, dan yang berwarna merah itu disebut dengan tulang baji atau cuneiformis. Semuanya itu terdiri dari satu tulang saja, kecuali tulang baji yang terdiri dari 3 tulang. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yakni subbab mengenai gelang panggul ataupun pelvis. Mungkin panggul merupakan kata yang sering kita dengar dalam keseharian kita. Nah, ini merupakan tulang yang tergolong pada tulang panggul ataupun pelvis. Nah, yang berwarna kuning itu disebut dengan tulang kemaluan ataupun pubis. Nah, yang berwarna hijau itu disebut dengan tulang duduk ataupun ischium. Dan yang berwarna merah itu disebut dengan tulang usus ataupun ilium. Mengapa disebut tulang usus? Karena tulang tersebut itu menahan usus yang ada di atasnya, seperti itu. Nah, jika kita simpulkan bahwa tulang ataupun rangka apendikular tersebut terdiri dari sebagai berikut. Ada gelang atas, ada gelang bahu, ada alat gerak bawah, dan gelang panggul. Nah, mungkin teman-teman semua dapat melihat rangkuman ini untuk menghafal nama-nama tulang yang ada pada rangka apendikular. Nah, teman-teman semua ingin tahu penjelasan tentang jaringan dan sistem selanjutnya? Pastikan Anda stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe dan like channel ini untuk mendukung penambahan wawasan para pelajar maupun kalangan umum mengenai segala unsur kehidupan dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih untuk telah menyaksikan video ini. Sekali lagi jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini demi tersebarnya pengetahuan para pemuda ataupun berbagai macam kalangan yang ada di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.